Selamat berjumpa kembali mahasiswa apoteker kelas manajemen mutu yang saya banggakan. Pada sesi ini saya akan melanjutkan kuliah statistika mutu bagian grafik kendali mutu. Sebelumnya mari kita kenali jenis data yang biasa kita dapatkan dari pengukuran sampel. Yang pertama itu adalah data atribut dan yang kedua adalah data variabel. Data atribut itu saya rasa Anda juga sudah tahu ya, makna atau arti dari atribut adalah sesuatu yang mudah ditangkap mata ya, atau dengan cepat ditangkap oleh indera kita. Sedangkan data variabel itu adalah data yang harus diukur, yang punya ukuran-ukuran, angka-angka yang terukur. Jadi sekali lagi, data variabel itu adalah hasil pengukuran karakteristik fisik terukur seperti panjang, berat, volume, dan sebagainya. Sedangkan data atribut merupakan hasil perhitungan produk yang cacat, tidak memenuhi syarat sensoris seperti warna yang tidak seragam, kemudian tablet yang retak, kumpel, dan lain-lain. Sedangkan data variabel dapat menunjukkan derajat penyimpangan delta dari proses yang standar ya dalam angka-angka, sementara data atribut menunjukkan karakteristik final mutu dari jumlah atau sekian banyak kesalahan proses ya. Jadi karakteristik final artinya kita menilai dari hasil final, sementara kalau variabel itu yang kita ukur adalah derajat penyimpangannya. Nah, sebagai gambaran misalnya data atribut produk dapat kita lihat di sini ya, ada tablet atau kaplet kumpel begitu ya, atau pecah retak. Sementara ini adalah yang memenuhi syarat fisik ya. Itu dapat dengan mudah atau dengan cepat kita lihat sebagai karakteristik final yang tertangkap oleh panca indera kita. Nah, di dalam data atribut layanan jasa ya, itu bisa terukur sebagai puas tidak puas, murah atau mahal, dan seterusnya. Maka berdasarkan kedua jenis data tersebut, yaitu data atribut dan data variabel, berbagai tools di dalam statistika juga memperhitungkan atau mengkategorikan berbagai tools itu menjadi tools untuk data atribut dan juga untuk data variabel. Misalnya untuk GKM juga dikategorikan atau dibagi menjadi GKM untuk data atribut dan GKM untuk data variabel. Demikian juga pada persyaratan pengambilan sampel itu ada persyaratan untuk data atribut dan data variabel. Ya, di pendahuluan sudah saya sampaikan tentang definisi atau paparan introduce atau pengenalan tentang grafik pengendali mutu, yaitu suatu grafik yang memetakan data-data dari satu seri waktu tertentu ya, di mana nilai tengahnya atau garis tengahnya itu adalah garis rataan atau average, sementara batas atas dan batas bawahnya itu adalah plus minus 3 simpangan deviasi. Ya, jadi pada dasarnya suatu grafik pengendali mutu itu adalah asal-usulnya dari grafik atau kurva distribusi normal ya, seperti ini, dengan nilai tengahnya adalah atau garis tengahnya adalah rata-rata dan batas atas batas bawahnya itu sebesar 3 simpangan deviasi ke kanan dan 3 simpangan deviasi ke kiri. Mohon maaf ya, ini gambarnya kurang simetri. Nah, jadi 3 garis yang akan digambarkan di dalam grafik pengendali itu pada dasarnya adalah pertama itu yang tengah adalah rataan ya, kemudian yang sebelah kanan itu batas atas dan sebelah kiri adalah batas bawah ya. Jadi ada 3 garis yang akan kita lihat ya di dalam suatu grafik pengendali. Yang pertama garis tengah atau center line disebutkan di sini adalah nilai rata-rata target dari karakteristik mutu. Target karakteristik mutu artinya apa? Rataan yang diharapkan ya, karena
Sekali lagi, mutu itu adalah masalah keseragaman. Jadi kalau Anda melihat suatu data centeringnya itu, memusatnya itu banyak begitu ya, jadi ada di rata-rata, hampir semua ada di rata-rata dengan simpangan deviasi yang kecil, itu artinya data tersebut atau produk yang kita hasilkan dengan data tersebut itu seragam atau memenuhi kualifikasi mutu. Nah, dua garis mendatar yang lain, yaitu batas atas dan batas bawah, itu menggambarkan simpangan deviasi ya, 3 simpangan deviasi ke kanan, 3 simpangan deviasi ke kiri, yang artinya apa? Menunjukkan variasi, menunjukkan variansi, menunjukkan sejauh mana produk itu tidak homogen gitu ya, atau bervariasi. Dan batas 3 simpangan deviasi ke kanan dan 3 simpangan deviasi ke kiri lah yang sejauh ini secara umum untuk aturan mutu di hampir seluruh bagian dunia dianggap sebagai standar atau sebagai pegangan ya. Artinya ketika Anda memproduksi suatu produk, baik itu produk jasa maupun produk benda gitu ya, data yang ditunjukkan itu profilnya ya, seideal mungkin itu harus rata-ratanya atau harus memusat di nilai rata-rata. Ingat ya tentang akurasi dan presisi. Setelah memusat artinya mendekati target kerataan, artinya apa? Target suatu standar mutu adalah seragam begitu ya. Dan melihat toleransinya. Sampai seberapa sih produk itu masih diterima. Toleransinya itu adalah plus minus 3 simpangan deviasi. Bila proses terkendali, maka hampir semua titik-titik sampel akan berada di antara kedua garis batas dari suatu grafik kendali mutu. Oke ya, ini berasal, grafik kendali mutu itu berasal dari kurva distribusi normal ya, yang diputar 90 derajat ya, saya gambarkan di sini ya. Akhirnya kalau diputar 90 derajat bentuknya seperti ini ya, kira-kira begitu ya. Nah, dan ini adalah nilai tengahnya ya, garis tengah atau center line, kemudian 3 simpangan deviasi itu sebagai di sini batas bawah, 3 simpangan deviasi di atas rataan itu adalah suatu batas atas ya. Nah, ini harusnya sih simetri ya, batas atas dan batas bawah pada kondisi normal itu jaraknya sama dengan di sini ya, center line-nya, karena kan sama plus minus 3 simpangan deviasi. Oke ya. Selanjutnya, jika ada satu titik sampel terletak di luar batas pengendali, maka proses dianggap tidak terkendali dan harus dilakukan penyelidikan serta perbaikan proses untuk menyingkirkan penyebabnya. Sekali lagi, ingat konsep dari mutu adalah keseragaman. Keseragaman artinya memusat di nilai rata-rata atau di center line. Ya. Titik-titik sampel biasanya lalu digambarkan atau dihubungkan dengan suatu garis ya, yang akan memudahkan Anda merunut ya perubahan data naik turunnya gitu, dan bagaimana susunan dari titik-titik yang tersebar di dalam suatu grafik kendali mutu. Pada dasarnya grafik kendali mutu itu seperti foto profil ya, profil dari suatu produk ya, variasinya, keseragamannya. Misalnya titik-titik di suatu grafik kendali mutu itu diplot per hari gitu ya, per hari atau per bulan atau per jam begitu ya. Anda bisa lihat bahwa profil keseragamannya itu kalau misalnya titik-titik hasil datanya itu ada di dekat center line atau di dekat rataan atau di dekat target, artinya proses itu terkendali. Namun kalau titik-titik data yang dihasilkan itu memencar ya, tidak akurat maupun tidak presisi, artinya proses yang kita lakukan itu tidak terkendali ya. Jadi syarat suatu proses yang diterima untuk mendukung atau menghasilkan produk yang berkualitas
itu titik-titiknya harus berada di dalam batas kendali. Artinya apa? Tidak keluar dari batas toleransi plus 3 sigma dan minus 3 sigma, atau plus 3 simpangan deviasi atau minus 3 simpangan deviasi. Ya, artinya tidak terlalu jauh dari pusat rataan. Yang kedua, tingkahnya harus acak, ya. Kita lihat banyak gambar. Jadi ini supaya Anda lebih mudah memahami, saya gambarkan di sini. Ini center line, kemudian ada batas atas 3 simpangan deviasi, batas bawah minus 3 simpangan deviasi. Nah, katakanlah Anda melakukan suatu pendataan sebanyak selama 2 minggu, di mana 1 minggu itu ada 5 hari kerja, gitu ya. Ini 3, 4, 5, ya. Pada hari pertama, misalnya Anda dapatkan rataan dari bobot tablet itu sudah sesuai, misalnya bobot targetnya adalah 500 mg di sini ya. Dapatlah 500 mg. Kemudian pada hari kedua, ya kalau obat itu nggak boleh terlalu besar ya perbedaannya. Jadi misalnya 505 mg maksudnya ya, 505 mg. Kemudian di hari ketiga itu 499 misalnya. Kemudian di hari keempat itu ada ujuk-ujuk begitu ya, tiba-tiba terjadi pergeseran yang agak jauh, misalnya 515, dan selanjutnya di hari kelima itu adalah 501, maaf ya, ini jadi harusnya misalnya targetnya 500 ya, targetnya rataannya persyaratannya adalah 500, tapi hasilnya yang kita lihat misalnya yang pertama 505, kemudian ini 507, kemudian ini 504 ya, 515 tiba-tiba begitu, atau ini 508. Lalu kita tarik ya begini ya, misalnya ya. Nah, apakah ini memenuhi syarat? Kalau dilihat dari bahwa titik-titik ini masuk di dalam batas atas ya, karena ini center line X ya, X-nya ini batas atasnya, batas atas, dan ini adalah batas bawah. Berikut ya, batas bawah. Apa yang kita lihat ya, apakah memenuhi syarat atau tidak ya? Kalau memenuhi, masuk di dalam batas iya ya, karena tidak ada yang keluar dari ini, tidak ada yang keluar dari batas atas maupun batas bawah. Namun Anda lihat di sini bahwa ini tingkahnya tidak acak. Kenapa? Karena data-data ini berada di wilayah atas terus ya. Jadi tidak ada yang di sini, tidak ada yang kurang dari 500, atau ini profilnya cenderung untuk dosisnya itu lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, proses yang seperti ini terindikasi bahwa ini tidak terkendali atau tidak bisa diterima secara statistik. Untuk lebih lengkapnya mari kita ikuti slide berikutnya. Nah, gambaran dari grafik pengendali mutu yang simetris ya, kita lihat di sini garis tengahnya adalah X0, kemudian ini upper limit ya, atau batas atas, ini lower control limit atau batas bawah. Nah, perhatikan ya, jadi data penyebarannya seperti ini. Kalau Anda melihat plotting dari suatu data dari beberapa subgroup ya, dari beberapa nomor grup atau beberapa subgroup ya, dengan suatu angka ya, suatu angka atau data yang terukur di Y-nya. Nah, di plotting dari hari pertama, hari kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya, kita lihat ya, semua masuk ke dalam batas ya, semua masuk di dalam batas. Namun kita lihat di sini pada hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pada hari ke-9 ada suatu data outlier atau keluar dari batas atas. Nah, di sini berarti ada sesuatu yang tidak terkendali ya. Jadi proses ini tidak terkendali dan harus dihilangkan cara data ini ya. Mungkin tidak bisa serta-merta Anda hilangkan kalau belum ketemu penyebabnya.
ya. Jadi misalnya di dalam proses pembuatan tablet itu Anda cari penyebabnya. Kenapa kok pada hari ke-9, kalau di sini ini maaf ya, ini dihitung hari 1, ini adalah hari ke-10 gitu ya, yang outlier tadi. Pada hari ke-10 ini kok ada penyimpangan ya, yang cukup membuat dia outlier, yang membuat dia berada di titik yang melebihi toleransi, yaitu 3 simpangan deviasi. Nah, dicari penyebabnya. Kalau sudah terkontrol ya, kalau sudah ketemu penyebabnya harus dihilangkan dengan harapan titik ini nanti bisa masuk ya, atau ya masuk di dalam kurva kendali mutu ya. Nah, biasanya kalau sudah ketemu sebenarnya ini tidak harus maksa bahwa ini dikembalikan ke sini, namun data ini bisa kita outlierkan atau kita hilangkan, maka data dari kurva dari grafik pengendali mutunya itu hanya menggunakan data-data yang lain ya, data yang lain ya, yang kemudian dihitung ulang average-nya berapa, simpangan deviasinya berapa, dan profil dari grafik kendali mutunya nanti juga bisa berubah ya. Nilai simpangan deviasinya berubah, maka batas atas batas bawahnya juga akan berubah. Kalau di sini totalnya ada ya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 data. Setelah data yang poin ini yang outlier dihilangkan, artinya hanya tinggal 12 data. Kalau asalnya data itu atau rataan dihitung dari seluruh jumlah data, 13 data tadi dibagi 13 gitu ya. Kalau mau mengeluarkan satu data outlier, artinya penjumlahan hanya dilakukan pada 12 data sisanya, yang kemudian juga rataannya diperoleh dari membagi seluruh data kumulatifnya dengan 12 ya, jadi tidak 13 lagi. Nah, dengan demikian akan ada perbaikan atau revisi dari bentuk kurva atau grafik pengendali mutu. Oke ya, dengan cara di sini meskipun semua titik terletak di dalam batas pengendali, bila titik itu bertingkah secara sistematik seperti tadi sudah saya berikan, kalau misalnya semua berada di atas ya, selama 5 hari berturut-turut atau 7 hari berturut-turut, begitu semua ada di atas rataan ya, terus 7 hari berikutnya ada di bawah rataan, itu artinya ada motif ya, motif yang tidak acak. Maka itu mengindikasikan bahwa proses tidak terkendali dan dicurigai ada sesuatu kesalahan ya, ada penyebab tertentu. Nah, apabila semua titik yang tergambar mempunyai pola yang dapat dikatakan acak, yaitu tersebar secara merata dan seimbang, maka proses kita kategorikan sebagai proses yang terkendali.